Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha al-witr yuhibbul witr. Allah ganjil dan menyukai perkara-perkara yang ganjil. Mudah-mudahan kita ingin acara kita ini sederhana tapi membawa berkah. Pesta itu bukan wah tapi berkah. Bagaimana acara ini bisa berkah? Sudah pastilah acara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau yang salam dari hati, yang jawab dari hati, namanya hati ke hati. Acara itu bisa sukses kalau semuanya sehati. Kalau tidak sehati, maka tidak akan bersatu ini dua anak manusia. Maka kita tidak akan bersatu antara Rejang Mulia dengan Riau Pekanbaru. Maka bersatunya hari ini, hari kita sama-sama menyatukan hati. Mudah-mudahan tidak ada permusuhan di antara kita. Yang ada permusuhan tolong diberhentikan sejenak. Karena kata Nabi, di mana ada perkumpulan yang di sana ada orang yang saling bermusuhan, maka Allah tak akan turunkan rahmat, Allah tak turunkan berkah, Allah tak turunkan ampunan. Maka yang kita nih sepakat dulu nih, jangan sampai kalau sudah ada yang cekcok maafkan dulu ya. Insyaallah sudah saatnya ya. Jangan sampai masih ada, sebab menghalangi rahmat, menghalangi berkah turun. Karena berkah dan rahmat tak bakal turun di depan orang yang bersakitan. Baik, ukarir marakan salisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala nikah sunnatan marhubah wa tariqatan mahbubah wa wasilatan ila nasli syu'ubah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma akraman nisaa illa al-karim wa ma ahannahunna illa al-lahib. Al-Mukarram wal Muhtaram, para kiai, para asatidz yang baru datang, saudara kita Kiai Asmui, aparatur kampung Tanjung Burung yang sempat hadir pada kesempatan pagi hari ini, para sepuh, tokoh agama, adat masyarakat, suyuh, para hujat, wabil khusus Sohibul Hajat, Sohibul Bait, Pak Ngalim, keluarga besar, dan Pak Besan yang datang dari Riau, Nanda kami Khairul Sepasang, hadirin wal hadirat semua kita yang hadir pagi hari ini yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pagi yang cerah ini Allah takdirkan kita menjadi bagian kebahagiaan saudara kita. Kalau hari ini hati kita bahagia dengan adanya kebahagiaan saudara kita, itu menandakan kita orang beriman. Alhamdulillah. Karena kuncinya orang beriman itu senang kalau saudaranya senang, susah kalau saudaranya susah. Itu baru iman. Tapi kalau senang lihat saudara susah, susah lihat saudara senang, ini namanya hasud. Mudah-mudahan kita semua yang hadir termasuk orang mukmin. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya, sholawat
serta salam tidak pernah kita lupakan, selalu kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua kita yang hadir ini sampai akhir hayat kita masih menapaki ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ketiga kalinya saya ucapkan terima kasih kepada keluarga saya yang ada di Rejang Mulia dan tetamu-tetamu yang datang pagi hari ini yang sudah mengizinkan saya untuk sedikit menyampaikan beberapa penyampaian. Yang ini pun bukan penyampaian saya, ini adalah penyampaian Allah di dalam Al-Quran dan penyampaian Rasulullah yang dicatat oleh para pencatat hadis, yaitu kisah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Erol dan istri Rina tadi ya, Erol dengan Rina, alhamdulillah pagi hari ini bahagia apa tidak? Senang apa tidak? Senang, alhamdulillah. Kalau tidak senang perlu dipertanyakan, apa kok baru manten sudah enggak senang? Bingung enggak? Yang sudah sepuh saja masih senang. Tanya sama Pak Yai Mahmud, masih senang beliau nih sampai hari ini. Enjoy, senang. Itulah orang beriman. Orang beriman itu tak surut dengan keadaan. Mau tua, mau muda, mau panas, mau hujan, mau siang, mau malam, sama. Karena dia termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini saya tidak akan banyak bicara. Tadi sudah disampaikan oleh pihak mempelai pria, pihak mempelai putri. Kalau semuanya orang kalau nikah itu pengennya sakinah, mawaddah, warahmah. Gak ada lain cita-citanya. Siapa saja. Tapi permasalahannya bagaimana supaya sakinah, bagaimana biar mawaddah, bagaimana biar dapat warahmah. Nah itu yang perlu dibicarakan. Kalau ucapan, impian, cita-cita pasti semuanya ingin sakinah, mawaddah, warahmah. Maka sampai dikatakan oleh seorang sahabat namanya Ikrimah. Ikrimah ini anaknya Abu Jahal. Nah ini kita juga perlu dapat pelajaran. Ternyata orang jahat bisa melahirkan orang baik. Maka jangan pernah melihat sejarah kehidupan orang melalui masa lalu. Lihatlah Ikrimah. Ikrimah ini anaknya Abu Jahal. Bapaknya itu musuh besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi anaknya menjadi pengikut setia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata beliau? Kata beliau, laisa ahad illa yafrah wa yahzan, walakin ij'alu farha syukra waj'alul huzna sabra. Di dunia ini tidak ada satu orang pun kecuali dalam kehidupannya itu yafrah wa yahzan, ada bahagia, ada sedih, ada suka, ada duka. Termasuk sampean nanti Rol. Sekarang lagi suka, tapi harus siap-siap. Namanya keluarga itu ada duka. Gak mungkin suka terus. Gak percaya, tanya sama bapakmu, tanya sama bapaknya Rina, tanya sama Pak Yai yang ada di depan. Apa katanya kalau sudah Pak Yai nggak ada lagi duka? Nggak, semuanya komplit. Ada suka, ada duka. Tapi pesannya apa? Waj'alul farha syukra. Jadikan kalau kamu sedang suka, syukur kepada yang memberikan kesukaan itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi suka nggak hari ini? Syukur. Minimal dari lisan kita ucap alhamdulillah. Cirinya kalau kita sudah berani mengucapkan semua apa yang terjadi dalam kehidupan sebagai alhamdulillah, itu tanda kita bahagia. Karena bersyukur dengan kebahagiaan. Lalu kalau belum bisa bahagia dengan apa yang ada pada kita, apa? Waj'alul husna sabra. Jadikan kesedihan itu
kesabaran. Harus sabar. Kenapa? Sebab kalau dua macam ini dalam hidup dipakai, siapapun dia, manten baru, manten lama, yang belum jadi manten atau yang ingin manten lagi, ya sama saja. Dua macam ini adalah senjata kehidupan. Saya selalu sampaikan di mana saya berada, saya ingin nyampaikan ini wabil khusus kalau lagi manten kayak gini. Karena kalau yang senang-senang itu tidak usah disampaikan, orang sudah paham betul. Tapi untuk menghadapi kehidupan ini banyak orang gagal. Banyak perpecahan dalam rumah tangga disebabkan apa? Disebabkan kurang bersyukur dan kurang bersabar. Hancur, rusaklah, berantakan rumah tangga. Kalau sudah hancur dan rusak, siapa yang dirugikan? Anak-anak kalau sudah punya anak, mertua kalau sudah punya mertua, ya pasti punya mertua, namanya sudah nikah. Ya. Kalau punya anak belum, ya. Apa senjatanya? Pagi ini saya ingin menyampaikan kata Rasul, senjata kehidupan ada dua. Makanya Rasul kalau muji orang mukmin itu luar biasa. Kalau kata istilah Gus Baha bilang sundul langit. Oh kata saya sundul langit berarti sampai ke atas. Bahwasannya kata Rasul ajaban amral mu'minin inna amrahu kullahu khair wa laysa li ahadun illa lil mu'minin idza asabahu sarra syakara fa kana khairan lahu wa idza asabahu dharra sabara fa kana khairan lahu. Kata Nabi luar biasa, sungguh luar biasa urusan orang beriman. Dalam kehidupan mereka, dalam urusan mereka tidak ada yang tidak menguntungkan. Semuanya baik, baik semua, gak ada yang buruk. Itu orang mukmin. Kenapa? Ini gak akan dikasih kecuali sama orang mukmin saja. Orang mukmin yang berhak memiliki kehidupan ini, suka, duka, beruntung. Yang bukan mukmin pasti waktu suka saja dia bilang untung, pas duka buntung. Nah, ini tuh. Orang kalau lagi kaya pasti mesem-mesem. Lagi banyak duit ya. Lagi dompetnya mesem-mesem enggak? Mesem-mesem. Tapi kalau lagi butuh, mau merokok aja nggak bisa gimana? Masem enggak deh? Nggak bisa jadi mesem, jadi masem kan? Nah, merengut gitu. Wajah-wajah merengut itu pasti wajah-wajah butuh ya. Ini kalau ada berarti belum pakai jadi orang mukmin. Namanya baru jadi manusia. Kalau manusia mah nggak urus orang Islam, orang kafir juga manusia. Nah kalau berani pakai nama mukmin, jangan sampai ada kata rugi dalam kehidupan. Nggak ada rugi mah. Pak Ngalim sehat dulu, waktu muda sehat masih gagah, sekarang ditimpa sakit. Tapi orang mukmin saya yakin pasti dalam hidupnya ngadepi. Pas kuat syukur, pas sakit sabar selesai. Nek sabar yuk sampai rapi anaknya kan. Iya Pak Alim, ya. Nah, kalau boten ngertos nek ngomong Jawi ya, boten ngertos, boten lancar. Nek sing kasar ya iso. Takut guyu-guyu nek. Jadi bahasanya bahasa nasional saja yang dia sampaikan. Tapi saya contohkan Pak Alim ini dulu sehat, gagah, mulai dari Khairul, Umama, Iza, ini mondok semua gagah betul beliau ini. Pulang pergi dari Rejang Kasui, akhirnya Allah kasih sakit. Tapi sabar ya masih bisa sampai rapi anaknya. Mudah-mudahan sampai Iza rapi ya. Iza profesor rapi belum ya? Belum ya. Iya. Coba kalau nggak sabar, stres nggak kehidupannya? Stres. Maka banyak orang stroke, tidak hanya stroke, stres tambahannya, hilang ingatan. Gara-gara tidak pandai bersabar. Karena dia cuma mengeluh, akhirnya saraf-sarafnya putus, akhirnya hilang ingatan. Begitu hilang ingatan, apalagi mau diingat? Jangankan ingat Allah, ingat sekitarnya saja tidak bisa. Itu namanya kalau bahasa Indonesia dibilang sudah jatuh ketiban tangga. Masuk dulu. Cocok, pas, komplit. Maka sekali lagi ini senjata kehidupan, Rul. Jadi Khairul dengan Rina
kalau ingin mengarungi bahtera rumah tangga, ini senjata harus sudah mulai dipegang. Sebab kalau nggak dipegang, alangkah banyaknya para artis itu kalau pestanya 2 miliaran, akad nikahnya di depan Ka'bah, 2 bulan cerai. 2 bulan cerai. Foto beredar di media massa di mana-mana, telah menikah artis terkenal dengan dana 2 miliar. 2 bulan cerai. Na'udzubillah. Kenapa? Karena mereka belum pakai ini dalam hidup. Nah, ini orang mukmin harus pakai ini. Kalau pakai ini, apa kata Rasul? Kalau dia pakai ini, dia dapat nikmat bersyukur, dapat musibah bersabar. Dapat nikmat bersyukur, dapat pahala, dapat musibah bersabar, dapat pahala. Lalu gimana ruginya? Coba ingat-ingat, ada nggak ruginya? Nggak ada. Makanya orang mukmin itu yang ngundang untung, yang datang untung, yang rapi untung, yang merapikan untung. Iya. Jadi semuanya yang ceramah untung, yang dengarkan untung. Makanya acara-acara walimah kayak gini enak, acara bahagia namanya kalau walimah. Makanya istilah walimah itu kalau secara kasarnya walimah pun artinya makan-makan. Maka aneh kalau ada acara walimah nggak ada makanan. Ya. Makanya, tapi alhamdulillah pagi tadi kami baru nyampe sudah disuguhi teh hangat. Baru selesai baru 2-3 kue sudah disuruh makan nasi panas lagi. Tapi Pak Ei masih menemui belum ya? Lambat sampai datang, makanya nggak dapat jatah itu ya. Nanti masih ada jatah nanti ya? Masih, insya Allah masih kebagian. Itu artinya walimah. Makanya orang kalau diundang walimahan kok nggak datang, kebangetan orang. Oh diundang makan-makan, bukan diundang sokongan. Makan-makan. Ini sengaja. Kalau pas saya datang dari Kasui belum makan, memang sengaja makan di sini. Karena saya tahu ini acara walimah. Kalau acara walimah berarti makan-makan. Siapa yang kasih pesan? Rasul yang kasih pesan. Kata Rasul, ada sahabatnya Abdurrahman bin Auf, tiba-tiba tangannya kuning-kuning. Ditanya, "Man, kenapa tanganmu kuning-kuning? Kamu baru rapi ya?" "Iya ya Rasul, semalam," katanya. "Ya, mbok yao aulim kalau bisa ya. Buat walimah lah, walaupun nyembelih seekor kambing." Jadi Abdurrahman suruh nyembelih seekor kambing untuk ngajak kawan-kawannya kan makan-makan. Tanda bahagia itu tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bangga betul dengan hambanya, begitu dikasih nikmat dinampakkan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bukan pamer namanya, tapi syukur nikmat. Dalam bahasa Quran dia bukan wa amma bi ni'matika bi ni'mati rabbika fahdis. Dan atas nikmat-nikmat Tuhanmu ceritakan. Jadi jangan ngumpet-ngumpet, kalau dapat nikmat jangan ngumpet. Ini lagi panen, ceritanya rugi. Kopi cuma dapat 2 ton, tapi harganya murah. Ceritanya itu aja. Tapi dia nggak pernah cerita kalau dia alhamdulillah 2 ton itu sudah menghasilkan uang 40 juta. Nggak pernah dia cerita karena takut nanti kalau cerita dapat uang 40 juta, tonggo-tonggonya yang nelongsong pinjam duit. Kalau sudah pinjam duit, ini urusan bakal ribet ya, bakal ribet. Maka kehidupan ini sebenarnya hebat betul Rasul mengajarkan kita. 2 macam ini pasti siapapun dia selama dia masih hidup di dunia maka pasti mengalami 2 keadaan, suka duka pasti. Apa suka duka itu? Tergantung orangnya. Contoh misal Irul kalau nikah suka nggak? Berarti syukur. Tapi kalau bapak-bapak punya istri, bapak nikah lagi, suka nggak istrinya? Istrinya suka nggak? Bapak nambah lagi? Berarti sabar. Kan begitu sudah. Jadi nggak harus tentang sudah nikah jadinya syukur semua, tidak. Ya bisa 2 keadaan. Bisa 2. Maka sekali lagi tergantung yang menyikapinya. Kalau yang menyikapinya baik, maka kehidupannya akan jadi baik.
Maka sekali lagi harapannya Khairul berdua yang sudah mempersatukan antara Rejang dengan Riau ini ya, ngobrol-ngobrol rupanya walaupun sudah sampai Riau masih satu kampung pula ya, masih satu Banyuwangi Bu masih satu Banyuwangi. Itulah Allah, mikir-mikir udah nggak kampung ke Banyuwangi, sama-sama merantau, ada yang ke Rejang ada yang ke Riau, masih temu rupanya. Coba yang menemukan siapa? Allah. Mana bisa kita? Karena jodoh kita nggak paham kita, makanya bala, jodoh, rezeki, maut nggak ada yang bisa membahasnya. Walaupun kita sudah pengen betul, kalau nggak ditakdirkan untuk kita nggak bakal jadi, nggak bakal jadi. Betul. Saya sudah keliling-keliling dulu waktu saya bujang, ya cerita bujang tadi. Bujang dulu banyak saya ini yang pengen. Tapi ternyata nggak jadi semua yang saya pengen, nggak jadi semua, banyaklah halangan. Yang jadi nggak yang saya kenal, yang temunya cuma 2 kali jadi. Ya Allah, ternyata takdir bukan manusia yang ngatur. An-nasu bitakdir, wallahu bitakdir. Manusia cuma bisa mikir, tapi Allah yang menentukan, yang menakdirkan Allah. Maka bersyukurlah pada Allah yang sudah menyatukan sampean berdua, Irul dan Rina. Alhamdulillah, walaupun sampean sudah sempat kenal ya, KKN. Kok Ustaz tahu? Namanya Ustaz banyak channel ya, dari makhluk halus dan makhluk kasar. Sampai semua beritanya, ya beritanya masuk semua, update. Masuk. Khairul pernah begini. Nah, maka aku bilang tadi, Rina, sampean syukur gak dapat Mas Khairul? Syukur apa ora? Syukur. Sampean tahu gak kalau Irul ini sebelum dapat sampean banyak wanita yang dia lihat? Lo yakin? Kalau nggak percaya tanya. Rul, apa satu-satunya wanita yang kita lihat cuma Rina saja? Nggak mungkin. Begitu SD saja, tamat SD dia sudah mulai tahu mana wanita yang cakep, mana wanita yang tidak menarik, kan begitu? Sudah mulai banyak. Di pondok banyak juga aja wanita-wanita yang tarik. Hanya saja dia tertarik, orang tak tertarik. Orang tertarik, dia yang tak tertarik. Akhirnya, alhamdulillah, dari sekian ribu wanita yang pernah dia lihat, yang terakhir dia putuskan jadi pendamping hidupnya adalah sampean Rina. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sama juga Khairul juga harus mikir, Rina ini ente ambil jadi istri bukan sampean saja laki-laki yang pernah dia lihat. Saya yakin dia banyak yang dilihatnya laki-laki. Bahkan mungkin laki-laki yang sudah serius pengen melamar dia banyak. Tapi ternyata pilihan terakhir jatuh pada ente. Alhamdulillah. Kalau dua-dua pengantin mikirnya kayak gitu, aman nggak kalian? Aman. Karena masing-masing merasa berterima kasih. Alhamdulillah aku dapat sampean. Aku juga Mas dapat sampean. Kalau alhamdulillah dengan alhamdulillah cocok, mantap. Gak mungkin gak bahagia, pasti bahagia. Tapi bagaimana dia bisa rusak ketika seorang tidak pernah bersyukur sudah disatukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah dapat pasangan, sudah duduk berdua, ngomong lama Khairul. Sebenarnya sih masih ada sih, sudah mulai. Itu duduk aja sudah gak senang itu pasti. Sudah panas istrinya. Akhirnya cari-cari, balas pula. Mamas tahu nggak itu yang pakai baju tentara itu dulu melamar aku dulu. Masa sudah. Jadi nggak jadi bahagia. Kenapa? Karena dua-duanya nggak pandai bersyukur. Masing-masing menyombongkan masa lalu. Padahal masa lalu itu bukan apa-apa, tapi masa depan yang perlu kita pikirkan. Hari ini mulailah dengan kata-kata alhamdulillah. Maka kata Nabi, afdhalud du'a alhamdulillah. Sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Maka sampean-sampean kalau nggak pandai banyak hafal doa, cukup itu aja doanya. Alhamdulillah. Pas ngombe
alhamdulillah. Pas lungguh, alhamdulillah. Pas turu, alhamdulillah. Pas panen, alhamdulillah. Kan sudah selesai. Pasti dapat pahala, pasti berkah, pasti. Jadi kalau Ustaz, kalau miskin berkah emang enak loh. Inilah sampean yang belum pernah merasakan berkah. Coba kita lihat doa Nabi untuk orang yang lagi nikahin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Mudah-mudahan Allah berkahi kamu dalam suka, mudah-mudahan Allah berkahi kamu dalam duka, dan menyatukan kalian berdua dalam kebaikan. Lihat, apa doanya? Suka duka dalam keberkahan. Sebab hidup kalau dalam keberkahan aman nyaman. Betul, masih ingat pelajaran berkah? Apa berkah itu artinya? Berkah apa? Nah, sampai ini mau ngaruh rumah tangga berkah. Pengen berkah apa? Pengen. Berkah itu apa? Ya, kalau kita habis hajatan kalian yang dapat berkah. Iya, itu diantaranya. Boleh. Jadi berkah itu diambil dari kata birkah pertama dalam bahasa Arab. Apa birkah itu dalam bahasa Arab? Kolam itu isinya air. Air itu lambang kehidupan, lambang kesejukan. Lalu apa lagi? Kolam adalah tempat yang menyenangkan. Maka banyak orang yang nggak punya kolam datang ke kolam renang atau ke kolam Allah yang ada di laut, yang ada di sungai-sungai. Semuanya ingin datang ke situ. Dan ternyata di dalam Quran juga diberitakan nanti kalau masuk surga banyak kolam di surga. Bahkan salah satu kolam yang kita rindukan adalah kolam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu telaga Al-Kautsar. Insya Allah berkah. Lalu yang kedua diambil dari kata barokah, ya beruku. Barokah ya beruku itu apa artinya? Kalau di Arab sana kota pengen istirahat, dia menjatuhkan kakinya pengen tidur, itu namanya barokah ya beruku. Makanya orang kalau sudah begitu berarti dia itu keluarganya tenang, hidupnya tenang, mau ada duit nggak ada duit tenang, mau sehat mau sakit tenang, mau panen gagal panen tenang, sudah tenang, aman. Itu namanya berkah. Apalagi maknanya? Makna berkah adalah dia itu kebaikannya mulai dari dunia sampai akhirat. Itu yang disebut berkah. Jadi kalau ada amalan yang membawa kebahagiaan, membawa kebaikan mulai dari dunia sampai akhirat, namanya berkah. Menikah ini enggak sampai akhirat apa enggak menikahnya? Sampai kalau satu channel. Satu channel itu maksudnya apa? Kalau bersyukur ya bersyukur, bersabar ya bersabar, Islam ya Islam. Kalau yang Islam satu, yang kafir satu, mana mungkin bersatu? Yang satu syukur, yang satunya kufur, mana mungkin pula bersatu? Makanya ada orang bercita-cita mudah-mudahan keluarga ini bisa bahagia sampai kakek-kakek, nenek-nenek. Hapus, jangan lagi ngomong gitu. Karena sudah kakek-kakek, nenek-nenek cerai, lebih parah. Orang tidak laku lagi, anak cucu sudah ribut. Ya enggak? Bapak-bapak sering nggak dengar ini? Cita-citanya mudah-mudahan pasangan berdua ini bisa sampai kakek-kakek, nenek-nenek. Itu sering betul. Kalau di kasus sudah saya berantas semua itu. Udah kaget semua yang tolong sambut-sambutan ya. Oh Ustaz kok gitu? Iya, karena cita-cita kita nanggung kalau sudah kakek-kakek, nenek-nenek. Ada lagi yang berubah. Ustaz, kalau begitu kan tak ubah. Mudah-mudahan pasangan berdua ini bakal bahagia sampai mati. Kata dia jangan, nanti pas mati dia nggak bahagia lagi. Karena yang satu dihukum sama munkar nakir, yang masih hidup rapi lagi, kan sudah selesai. Tersiksa lagi dia dalam kubur. Loh lagi gimana? Maka kalau berdoa kepada Allah jangan agung, karena Allah pemilik semuanya. Mudah-mudahan pengantin berdua ini bersatu di dunia, bersatu di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Amin. Wah, kalau sudah sampai surga nggak pisah lagi. Karena nggak ada orang kapok masuk surga.
Gak ada. Iblis itu mangkel-mangkelnya dia sama nenek moyang itu gara-gara diusir. Dulunya sudah di surga, gara-gara diusir jadi mangkel betul sama nenek moyang. Maka sampai kiamat iblis berjanji akan goda-goda kita. Makanya kalau ada yang nikah, iblis itu semangat ingin memisahkannya. Maka ada perbuatan yang boleh tapi dibenci Allah, tolak. Abghadul halal ilallah at-tolak. Perbuatan yang halal tapi sangat dibenci Allah adalah perceraian. Perceraian. Jadi perceraian boleh tapi sangat dibenci. Jadi apa kalau begitu? Yang sangat dicintai Allah bersatu. Kalau sampai ada pasukan setan berhasil menceraikan pasangan keluarga, akan didudukkan di singgasana iblis. Di sampingnya kata iblis, sini sampean hebat, ini baru pasukanku kata iblis. Anak iblis itu senang betul kalau ada keluarga yang bercerai. Senang. Kalau nggak percaya coba lihat. Apalagi kalau cerainya sudah talak 3. Itu iblis sudah mulai ngompor-ngomporin, balik. Dilihat tujuannya jadi ayu betul bojonya. Pengen pulang lagi rapi. Tapi kan haram. Maka ada orang nyemput-nyemput padahal sudah 3 kali talak. Nggak tahu orangnya sudah. Ini jadi penzina semua. Kumpul kebo namanya. Dan itu banyak. Ada banyak yang datang Ustaz. Tapi kan saya kan belum dapat piagam perceraian. Loh, kalau mau nunggu piagam sidangnya panjang. Ada saudara saya, kawan saya pengen cerai. Sidang beberapa kali. Sekali sidang nggak tuntas, 2 kali nggak tuntas, 3 kali nggak tuntas, 4 kali malas dia datang. Ongkos habis. Udah tahu bisa untuk rapi lagi, habis untuk ngurusin perceraian. Makanya, tapi maksud pemerintah bagus supaya jangan cerai. Harapan itu supaya jangan cerai. Tuh, Rul, berkah itu apa? Baik mulai dari dunia sampai akhirat. Jadi sampean kuncinya bahagia, mudah sebenarnya, lakoninya yang susah. Ya, syukur, sabar, aman insyaallah. Apa beritanya dari Allah Subhanahu wa taala yang sering kita baca, kita sering yasinan dalam surah Yasin. Surah Yasin itu surah yang ke-36. Nanti surah ke-36 itu coba lihat ayat yang ke-36. Ya, surah 36 ayat 36. Nanti dilihat di sana apa kata Allah dalam Al-Qur'an? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang sudah menciptakan semuanya pasang-pasangan. Nggak mungkin nggak ada pasangan, pasti ada. Cuman ada orang yang nggak mau dipasangkan, itu saja. Makanya jomblo sampai mati. Gara-gara nggak mau dipasangkan, pasangannya sudah ada, tapi dia nggak mau sudah lewat ya dalam. Coba lihat, lima tumbitul ardu, dia adalah pohon-pohon ini yang ditumbuhkan oleh bumi, semuanya berpasang-pasangan. Ada nggak rambutan yang lanang? Rambutan lanang ada, rambutan wadon ada. Kalau nggak percaya, coba tanya sama yang insinyur pertanian. Nanti ibu bapak bisa paham. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Tumbuhan aja laki-laki perempuan. Lalu min anfusihim, dan apa ini datangkan dari mereka. Apa dari mereka? Ya, kita ini manusia ini. Ada laki-laki, ada perempuan. Itu pasangannya. Maka hari ini kita bahagia karena Khairul mendapatkan istri perempuan. Kemarin kami ngaji di Thariqatul Jannah. Kaget semua uyuk pasti perempuan, ustaz istri. Itu kita yang normal. Kalau nggak normal lihat di Jakarta nanti sudah resmi istri laki, suami perempuan. Sudah mulai dunia akan kiamat. Sehingga yang bukan sudah mulai diresmikan oleh orang gila. Pasti orang gila yang nggak tahu pasangan itu kan. Kalau orang sadar dia tahu kalau ada kanan dia pasti kiri. Masa kanan semua atau kiri semua? Nah mungkin. Nah makanya bersyukurlah kita hidup di kampung masih natural, masih alami, masih yang lanang masih suka perempuan, perempuan masih suka yang lanang. Itu namanya normal. Alhamdulillah. Sekarang hidup di metropolitan, di kota-kota besar itu sudah nggak stabil lagi. Banyak orang perempuan ingin jadi laki, banyak orang laki ingin jadi
Wah, ini yang aktif pakai medsos pasti paham betul yang viral apa. Yang lagi santer-santer sekarang lagi apa? Ada seorang laki-laki pengen jadi perempuan cantik. Akhirnya dia dioperasi, dipotong tulang leher, dipotong tulang rusuk, dipotong ngeri. Jadi banyak informasi. Jadi itu saja mungkin yang dapat saya pagi hari ini, karena ini walimah, acaranya makan-makan. Jadi aku takut bahwa katanya makan-makan, Ustaz tuh ngomong lama banget. Ya. Jadi insya Allah, Irul sudah paham Irul? Kalau enak bersyukur, kalau gak enak bersabar, selamat sampai ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Ya, bapak-bapak semua kita juga sama. Kalau kita ini enak syukur, gak enak sabar, selamat, pasti selamat. Yang ngeri itu udah enak lupa diri, susah frustasi, waduh kawan. Ya, kalau lagi enak dia mabuk-mabukan, play, pokoknya mabuk-mabukan. Apa? Lagi panen besar, panen. Kalau lagi nggak ada duit apa? Pening kepala, nyungkur sana, nyungkur sini, terakhir bunuh diri. Na'udzubillah. Nah, yang paling kita cita-citakan setiap keadaan bisa mendatangkan syukur. Sabarnya sudah mulai tidak lagi dipakai karena hidupnya sudah syukur terus. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasul, "Afala akunu abdan syakura." Apa aku gak boleh jadi hamba yang pandai bersyukur? Surga sudah dijamin, dosa masa lalu sudah diampuni, dosa akan datang sudah diampuni, semua umat sudah dijamin masuk surga. Tetapi masih ingin sholat terus, masih ingin puasa terus, masih ingin zikir terus, masih ingin terus pokoknya baik-baik. Kenapa? Karena tingkatan tertinggi adalah menjadi hamba yang pandai bersyukur. Maka dikatakan tadi sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Coba sampean kalau lagi akor alhamdulillah, lagi tidak akor alhamdulillah. Kalau sudah bisa begitu baru hebat. Oh hebat kenapa Ustaz? Ini kenapa nggak alhamdulillah? Misalnya lagi ngambek istrinya, enak lah, alhamdulillah. Karena kalau orang ngambek nggak mungkin minta jajan, kan begitu. Orang lagi akor yang minta jajan, kalau lagi ngambek nggak mungkin minta jajan. Alhamdulillah bisa menghemat, tidak minta jajan, selesai. Itu namanya orang pandai. Alhamdulillah aman. Ini kata orang tuh, Ustaz, ternyata Ustaz tuh banyak yang senang. Alhamdulillah. Ternyata Ustaz benci orang. Alhamdulillah. Kenapa? Yang benci itu meringankan beban kita. Kenapa? Dosa kita banyak, ya yang pengen ampun, kan begitu. Ya aman lah sudah. Kalau pikirnya kayak gitu, ya aman itu. Tapi kalau gimana nanti orang begini, udah susah. Banyak yang senang kita susah pengen nyangoni, ya, pengen dikasih semua, karena pengen difasilitas. Banyak yang benci, kita bingung menghadapinya. Gimana caranya menangkal? Pengen dukun segala macam, pengen menghadapi yang begini. Na'udzubillah, subhanallah. Mudah-mudahan itu saja yang ingin saya sampaikan untuk pengantin berdua. Sekali lagi, selalulah berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup ini tidak akan susah selama kita ingin menyatakan diri hidupku untuk Allah. Aman. Terakhir, hari kita sama-sama doakan tuan rumah, bukan acara doa ya. Acara doa nanti kita minta kepada Kiai yang ini acara untuk doakan yang walimahan. Ya, tak pandu. Hari kita doakan bareng-bareng, mudah-mudahan Pak Alim ini habis manten anaknya, mudah-mudahan ini sehat, diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalaupun masih diuji dengan sakit, tetap dimantapkan kesabarannya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa barik lahum bima razaqtahum. Nah, ini anjuran doa kata Nabi, kalau ada orang walimah, doakan itu untuk orang walimah. Ya Allah, ampuni orang yang mengadakan walimah ini. Ya Allah, sayangi orang yang mengadakan walimah ini. Ya Allah, berkahi apa yang disuguhkannya pada kami hari ini. Aduh. Kenapa? Karena makan-makan ini akan berkah untuk yang makan, akan berkah untuk yang kasih makan.
Baik, wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.